Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu bersama saya. Kali ini saya ingin berbagi informasi terkait dengan cuti pegawai negeri sipil negara atau cuti pegawai aparatur sipil negara selama periode hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi melalui surat edaran nomor 13 tahun 2022 mengeluarkan surat tentang cuti pegawai aparatur sipil negara. Di sini ada beberapa bagian ya Bapak Ibu. Kalau kita langsung saja berdasarkan atas dasar surat ini, yaitu atas dasar keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi nomor 37, kemudian nomor 1 dan nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi nomor 963 tahun 2021. Nah, perubahan terbaru ini tentu berdampak kepada keluarnya surat edaran ini dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Aparatur Sipil Negara. Isi edaran ini ada beberapa bagian. Saya bacakan. Yang pertama, cuti pegawai aparatur sipil negara. Nah, yang kedua, protokol perjalanan. Kemudian yang ketiga, disiplin pegawai. Jadi ada 3 poin penting menurut saya Bapak Ibu di surat edaran cuti bersama ini. Yang pertama adalah cuti pegawai aparatur sipil negara, ya, dimana di sini Bapak Ibu, pejabat pembina kepegawaian dan atau pejabat yang diberikan delegasi kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada instansi pemerintah dapat memberikan cuti tahunan kepada pegawai aparatur sipil negara. Yang pertama, yang kedua, nah ini perlu disampaikan juga. Dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan kelancaran pelayanan publik, pemberian cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf A butir 1 dilakukan dengan mempertimbangkan beban kerja, sifat dan karakteristik tugas dan jumlah pegawai. Nah, ini juga harus diperhatikan. Kemudian yang ketiganya, pemberian cuti bagi pegawai aparatur sipil negara dilakukan secara akuntabel sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017. Ini juga mesti menjadi bahan perhatian ketika pejabat pembina kepegawaian dan atau pejabat yang diberikan delegasi kewenangan untuk memperhatikan tentu regulasi yang ada terkait pemberian cuti pegawai aparatur sipil negara. Isi edaran yang kedua yaitu tentang protokol perjalanan. Nah, ini juga diatur oleh Bapak Ibu bahwa pegawai aparatur sipil negara yang akan melaksanakan perjalanan ke luar daerah, mudik dan atau ke luar negeri selama periode hari libur nasional dan cuti bersama 1443 Hijriah agar selalu memperhatikan dan mematuhi yang pertama, status resiko penyebaran COVID. Kemudian peraturan dan atau kebijakan mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang ditetapkan oleh Menteri, kemudian kriteria protokol kesehatan yang ditetapkan, serta penggunaan platform Peduli Lindungi. Nah, kemudian yang duanya, pejabat pembina kepegawaian pada instansi pemerintah agar memastikan seluruh pejabat dan atau pegawai di lingkungan instansinya tidak menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan umum. Nah, sini Bapak Ibu ya, bahwa pejabat pembina kepegawaian pada instansi pemerintah agar memastikan seluruh pejabat dan atau pegawai di lingkungan instansinya tidak menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik, berlibur ataupun kepentingan lain di luar kepentingan dinas. Oke, kemudian yang terakhir, disiplin pegawai. Nah, ini tentunya akan berdampak kepada para pegawai yang keluar dari tanggal-tanggal cuti, tanggal-tanggal berlibur bersama itu, ya.
disiplin pegawai dalam rangka menjamin terlaksananya surat edaran ini, maka pejabat pembina kepegawaian pada instansi pemerintah agar menetapkan pengaturan teknis, kemudian memberikan hukuman disiplin kepada pegawai aparatur sipil negara yang melanggar ketentuan dimaksud. Jadi ini tentu ada efeknya ya, ketika pegawai yang bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan yang sudah ditetapkan. Nah, ini adalah edaran terkait cuti ya. Kemudian dipertegas lagi Bapak Ibu. Nah, turunan dari surat edaran ini dipertegas lagi oleh Menteri Aparatur Sipil Negara ini, Menpan RB, yaitu tanggal 19 April. Nah, ini ya, tanggal 19 April, tindak lanjut surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 13 tahun 2023. Nomor 13 tahun 2023 berarti nomor yang ini ya. Yang ini tanggal 13. Oke, ditindak lanjuti lagi. Ini apa isi suratnya? Isi surat ini adalah untuk memastikan bahwa dan memberikan kesempatan ya kepada seluruh pegawai ya, baik itu di provinsi maupun di kabupaten kota, karena memang surat ini ditujukan untuk gubernur dan bupati wali kota. Ini adalah untuk memberikan kesempatan dan memberikan atau memastikan ya kepastian kepada pegawai di lingkungan atau di daerahnya untuk memberikan kesempatan cuti kepada pegawai ya, dan memastikan bahwa seluruh pegawai di lingkungan instansinya telah mendapatkan vaksin coronavirus DC 2019 secara lengkap. Kemudian memastikan bahwa seluruh pejabat atau pegawai aparatur sipil negara di lingkungan instansinya tidak melaksanakan kegiatan buka bersama, tidak melakukan buka puasa bersama dan atau open house pada bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Jadi ini penegasannya, pertama memberikan kesempatan kepada pegawai dan memastikan kepada gubernur, bupati, wali kota untuk memberikan cuti apabila ada yang mengajukan cuti kepada aparatur sipil negara atau pegawai yang bersangkutan. Dan ini untuk memastikan bahwa tidak ada buka bersama dan tidak ada open house. Kemudian memerintahkan juga kepada seluruh aparatur sipil negara di lingkungan instansinya untuk selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan. Nah, itulah kira-kira Bapak Ibu informasi sekitar cuti bersama ya bagi Bapak dan Ibu, bahwa cuti bersama ini nanti akan dilaksanakan oleh, tentu ya dirasakan juga oleh bagi aparatur sipil negara terkait dengan cuti bersama di hari raya dan hari libur nasional. Kapan itu tanggalnya Bapak Ibu? Ini jadwal cuti bersama menjadi melalui surat keputusan bersama nomor. Nah, ini pemerintah menetapkan cuti bersama Idul Fitri selama 4 hari, yakni tanggal 29 April, kemudian 4, 5, 6 dan 6 Mei 2022. Ini untuk cuti bersamanya, ditambah nanti dengan hari libur nasional ya. Kita lihat. Nah, ini ada 2 surat ya. Kita lihat. Nah, ini. Berikut rincian tanggal merah dan cuti bersama. Jadi, mulai dari tanggal 29 April 2022, tanggal 29 April itu jatuhnya di hari Senin hari apa? Tanggal 29 itu hari Kamis ya, hari Kamis. Tanggal 29 April itu hari Kamis. Hari Jumat. Ya. Tanggal 29 April itu hari Jumat kita sudah mulai cuti bersama. Kemudian lanjut tanggal 30-nya ya, hari libur akhir pekan. Jadi kemudian kalau berdasarkan layar ini di sini yang tampak di depan Bapak Ibu, jadi cuti bersamanya 29, 4, tanggal 5 Mei, 6 Mei. Setelah itu libur akhir pekan dan libur hari raya. Jadi kalau kita simpulkan rincian tanggal merah dan cuti bersama Lebaran 2022 itu mulai dari tanggal 29 April sampai 8 Mei 2022. Barangkali begitu informasi yang dapat
kami bagikan kepada Bapak dan Ibu terkait dengan info cuti bersama bagi aparatur sipil negara yang mulai tanggal 29 ya, 29 April sampai tanggal 8 Mei 2022. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.